Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik peluang bagian yang pertama yang akan menyajikan berkenaan dengan percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini kita akan nanti sajikan berkenaan dengan percobaan statistika. Kemudian kita sajikan juga ruang sampel dan titik sampel. Kemudian bagaimana cara mencari ruang sampel, nanti kita perkenalkan dengan menggunakan cara diagram dan juga cara tabel. Kemudian kita coba selesaikan beberapa permasalahan terkait dengan ruang sampel dan titik sampel. Silahkan disimak, mudah-mudahan bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, tentu kalian pernah menyaksikan ya ketika wasit dalam suatu pertandingan sepak bola melakukan tos di awal. Tentu ya, tos itu dilakukan untuk apa? Ya, tentu untuk menentukan kira-kira tim A atau tim B itu berada di daerah mana atau siapa nanti yang akan memegang bola terlebih dahulu ya. Itu kira-kira salah satu contoh percobaan ya dalam statistika. Kira-kira apa berarti percobaan statistika? Ya. Percobaan statistika adalah tindakan yang melibatkan perhitungan atau spekulasi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan ya. Jadi sebuah tindakan ya, nanti melibatkan bisa perhitungan dan juga spekulasi. Oke, sebagai contoh untuk memudahkan, perhatikan percobaan pelemparan mata uang ya. Jadi tentu pada percobaan pelemparan mata uang itu nanti ada dua kemungkinan ya. Bisa muncul angka, bisa muncul gambar ya. Jadi pada percobaan pelemparan mata uang ada dua kemungkinan, yaitu kalau tidak angka yang keluar ya gambar. Sementara pada percobaan pelemparan dadu, nah tentu mata dadu itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6 kemungkinan nanti untuk keluar mata dadu, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kira-kira dari contoh ini percobaan statistika itu adalah tindakan yang nanti bisa melibatkan perhitungan. Kenapa perhitungan? Nah, nanti bisa dihitung ya. Spekulasi karena bisa diprediksi. Oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Atau sering nanti disimbolkan dengan S kapital ya, atau S besar. Ruang sampel itu adalah himpunan yang memuat semua kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan. Jadi sekali lagi, ruang sampel itu adalah himpunan ya, dia himpunan ya, yang memuat semua kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan ya. Nanti kalau kita misalkan diminta untuk menghitung banyaknya anggota, nanti disimbolkan dengan NS, berarti banyaknya anggota ruang sampel ya. Sementara yang dimaksud dengan titik sampel ya, ini nanti yang sering juga kita gunakan ya. Titik sampel adalah elemen atau unsur atau anggota ya dalam ruang sampel. Jadi kalau ruang sampel itu himpunan yang memuat semua kemungkinan yang terjadi, maka titik sampel adalah anggotanya atau elemen dari ruang sampel ya, atau elemen yang berada pada ruang sampel ya. Oke, perhatikan contoh berikut ya. Pada percobaan pelemparan sekeping uang logam, nah nanti akan diperoleh ya, kalau tidak keluar angka berarti akan keluar gambar. Maka dikatakan di sini ruang sampelnya itu adalah himpunan yang beranggota keluar angka atau keluar gambar ya. Sehingga ruang sampelnya adalah anggotanya A sama G. Jadi keluar angka atau keluar gambar. Kalau dihitung banyak anggota dari ruang sampel atau NS berarti sama dengan 2. Sementara titik sampelnya
berarti elemen atau unsur atau anggota dari ruang sampel. Kalau di sini berarti titik sampelnya A dan G. Oke, mudah-mudahan bisa jelas ya. Oke, sekarang bagaimana bisa menentukan ruang sampel dari suatu percobaan? Sebagai contoh, misalkan tentukan ruang sampel pada percobaan pelemparan 2 mata uang ya. Ada 2 yang kita sajikan di sini nanti ya, yaitu dengan menggunakan diagram pohon atau nanti dengan menggunakan tabel. Pertama, untuk bisa mendapatkan ruang sampel pada pelemparan 2 mata uang ini, kita akan coba gunakan diagram pohon ya. Karena ada 2 mata uang, berarti nanti ada mata uang yang pertama dan mata uang yang kedua. Sementara dalam satu pelemparan mata uang itu kalau tidak keluar angka, keluar gambar. Angka nanti kita simbolkan dengan A, keluar angka ya. G itu berarti keluar gambar. Oke, pada mata uang yang pertama ada 2 kemungkinan ya, keluar angka atau keluar gambar. Berikutnya, kalau mata uang yang pertama keluar angka, kemudian mata uang kedua bisa keluar angka, bisa keluar gambar ya. Makanya ini ada cabangnya. Ini ibarat pohon, ini ada cabangnya. Berikutnya di G juga gitu. Kalau di mata uang pertama keluar gambar, maka nanti pada percobaan mata uang kedua bisa keluar angka, bisa keluar gambar ya. Nah, kemudian kalau kita telisik nanti mata uang pertama keluar angka, mata uang kedua keluar angka. Titik sampel yang pertama A, maksudnya mata uang yang pertama keluar angka, mata uang yang kedua keluar angka. Yang kedua berarti A, G. Yang ketiga berarti GA, titik sampelnya. Yang keempat GG. Ya. Jadi pada pelemparan 2 mata uang ada 4 titik sampel yang mungkin muncul atau keluar ya. AA, AG, GA, GG. GA maksudnya di sini berarti mata uang yang pertama muncul gambar, mata uang yang kedua muncul angka. Sehingga dari sini ruang sampelnya kalau kita data adalah himpunan yang beranggotakan titik sampel ini, yaitu himpunan yang beranggotakan AA, AG, GA, dan GG. Kalau kita hitung banyaknya anggota dari ruang sampel atau NS sama dengan 4 ya. 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan tabel? Nah, kalau tabel kita persiapkan ya. Nah, karena satu mata uang ada 2 kemungkinan keluarnya. Nah, misalkan yang ini mata uang 1 bisa keluar angka, bisa keluar gambar. Kemudian untuk yang arah mendatar, ini mata uang yang kedua, kalau tidak angka juga gambar ya. Maka nanti kotak ini berarti perpaduan dari mata uang yang pertama yaitu angka dan mata uang yang kedua yaitu angka. Ini merupakan titik sampel. Jadi AA ini titik sampelnya. Berikutnya ini adalah mata uang pertama keluar angka, mata uang kedua keluar gambar AG ya. Tentu kalian bisa memprediksi ini ya. Nanti apa titik sampelnya? Ya, GA ya. Yang ini GG ya. Berarti ada 4 titik sampel, maka ruang sampelnya beranggotakan AA, AG, GA, GG. Banyaknya anggota dari ruang sampel sama dengan 4 ya. Oke, yang sekarang coba perhatikan untuk bisa mendapatkan ruang sampel dan titik sampel dengan menggunakan diagram dan tabel dari percobaan 3 mata uang dilempar 1 kali. Kalau tadi 2 mata uang, sekarang 3 mata uang ya. Berarti kalau kita gunakan diagram, berarti ada mata uang 1, mata uang yang kedua, mata uang yang ketiga. A berarti angka, G berarti gambar keluarnya ya. Oke, mata uang yang pertama bisa keluar angka, bisa keluar gambar. Nah, tentu nanti di mata uang yang kedua dari angka ini berarti nyabang angka dan gambar ya. Begitu juga di G, nanti di mata uang kedua bisa keluar angka, bisa keluar gambar. Maka ke sana juga nanti sama ya. A ini berarti bisa menyabang angka gambar, G ini juga angka gambar, A ini angka gambar, G ini juga angka gambar. Sehingga titik sampelnya kalau kita runtut dari cabang ini A, ini yang atas, kemudian AG, AGA, AGG, GAA,
GAG, GGA, dan terakhir GGG. Jadi misalkan kita sampel dari sini ya. Ini maksudnya titik sampel GAA itu berarti mata uang yang pertama keluar gambar, mata uang yang kedua keluar angka, dan mata uang yang ketiga keluar angka. Kalau kita hitung titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ruang sampelnya nanti beranggotakan himpunan yang beranggotakan titik sampel ya. Kalau dihitung banyaknya anggota dari ruang sampel ada 8. Nah, ini titik-titik sampelnya ya. Sekarang bagaimana kalau menggunakan tabel? Nah, tentu nanti kita siapkan tabelnya. Yang ini adalah untuk mata uang yang pertama ya. Kalau tidak angka, ini gambar. Nah, ini sudah mungkin perpaduan dari mata uang yang kedua dan ketiga. Jadi kalau ada dua mata uang, kita tos, kita sudah dapatkan titik sampelnya di sebelumnya ya. Ada 4 ya. Kalau tidak AA, AG, GA, dan GG. Berarti mata uang yang kedua dan ketiga. Sehingga ini kalau kita padukan nanti di sini, titik sampel di sini, itu berarti AAA. Ini titik sampel ya. Berarti ada berapa titik sampel ini nanti? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, ini berarti AAG. Berarti ini A, pasangkan dengan AG. Ini berarti AGA ya. Kemudian AGG. Yang di bawah berarti GAA, GAG, GGA, dan GGG. Ya, kita dapatkan ruang sampelnya adalah AAA, AAG, dan seterusnya sampai GGG. Sehingga banyaknya anggota dari ruang sampel ada 8 ya. Oke. Berikutnya, satu mata uang dan sebuah dadu ditos 1 kali. Tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Tentu dengan menggunakan diagram dan tabel ya. Oke, sekarang kalau kita menggunakan diagram, yang pertama misalkan nanti mata uang, yang kedua mata dadu ya. Nanti untuk mata uang ini ada 2 kemungkinan ya, yaitu angka dan gambar. Sementara ingat di mata dadu ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti nanti kalau mata uang yang pertama keluar angka, mata dadunya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga kalau gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga titik sampelnya A1, ya, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Ya, kalau kita hitung, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Titik sampelnya ada 12. Ruang sampelnya berarti beranggotakan A1, A2 sampai G6. Kita hitung banyaknya anggota ruang sampel ada 12 ya. Bagaimana kalau dengan menggunakan tabel? Ya, tentu nanti misalkan yang arah ini di sisi sebelah kiri ini adalah untuk mata uang, ada 2 kemungkinan angka dan gambar. Maka berikutnya yang sisi ini adalah untuk dadu ya. Mata dadu ada mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titik sampel ini berarti nanti A1. Berarti mata uang keluar A, mata dadu keluar 1. Ini adalah contoh dari titik sampel. Maka titik sampel berikutnya berarti A2, A3, A4, A5, A6. Berarti yang di baris yang kedua G1, G2, G3, G4, G5, G6 ya. Jadi ada 12 titik sampel ya. Berarti ruang sampelnya kalau kita data A1, A2 dan seterusnya sampai G6, banyaknya anggota ruang sampel ada 12 ya. Oke, terakhir tentukan banyak ruang sampel dan titik sampel dari percobaan pelemparan 2 uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Nah, sekarang mungkin karena ini tidak ada, kita bisa memilih ya, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan diagram untuk bisa mendapatkan ruang sampel dan titik sampel. Misal kita menggunakan tabel untuk menyelesaikan ini, berarti nanti taruhlah yang di arah tegak ini itu mata uang 1 dan mata uang 2. Nah, tentu karena ada 2 mata uang, itu ada ya 4 titik sampel ya, AA, AG, GA, dan GG. Sudah kita dapatkan di sebelumnya. Sementara yang arah mendatar ini untuk mata dadu. Mata dadu berarti 1 sampai 6. Nah, sehingga nanti untuk mendapatkan titik sampel yang di sini,
Ya tentunya berarti AA1. Berarti mata uang yang pertama keluar A, mata uang yang kedua keluar A, mata dadu keluar angka 1. Nah ini adalah salah satu contoh titik sampelnya. Berarti titik sampel yang berikutnya bisa AA2, AA3, AA4, AA5, AA6 ya. Berarti baris ini nanti AG1 sampai AG6. Yang baris ini berarti GA1 sampai GA6. Dan yang terakhir ini GG1 sampai GG6. Kalau kita hitung ini ada 4 kolom. Kemudian ada 4 baris ya. Kemudian 6 kolom ya, 4 kali 6, 24 titik sampel ya. Berarti banyaknya ruang sampel itu ada 26 ya. Jadi anggota ruang sampel itu ada 24, sorry. Banyaknya anggota dari ruang sampel NS sama dengan 24 titik sampelnya, jadi ada 24. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat. Sampai ketemu pada video berikutnya yang akan menyajikan berkenaan dengan kejadian dan peluang kejadian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.